Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 paper yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Puspitasari. Disusun oleh saya sendiri, Nanda Dwi Kartin, Universitas Trunojoyo Madura. Paper yang pertama yaitu Pancasila pada masa Orde Lama. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa yang terwujud dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang terlahir sejak zaman nenek moyang, di mana nilai-nilai budaya tersebut diyakini kebaikan dan kebenarannya oleh rakyat Indonesia hingga kini dan nanti. Pancasila mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila mulai dibicarakan sebagai dasar negara mulai tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Insinyur Soekarno. Setelah beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada penetapan tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dapat dikatakan mulai pada masa Orde Lama, yaitu sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di mana Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Penerapan Pancasila pada masa itu tentu berbeda dengan masa kini. Di setiap masa, Pancasila mengalami perkembangan, terutama dalam memaknai Pancasila itu sendiri. Dalam masa Orde Lama, tentu terdapat banyak hal yang belum relevan dalam penerapan nilai-nilai luhur, mengingat pada masa itu adalah awal dari peresmian Pancasila sebagai dasar negara, serta memungkinkan terjadinya hal-hal yang menyimpang dari Pancasila pada masa Orde Lama. Rumusan masalah: bagaimana implementasi Pancasila pada masa Orde Lama? Tujuan: mengetahui implementasi Pancasila pada masa Orde Lama. Bab 2 pembahasan. A. Pancasila pada Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial. Namun dalam praktiknya, sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948.
Selain itu, ada juga DITII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota konstituante hasil pemilihan umum tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekrit presiden. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadinya politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadinya rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya, hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ketika penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam. Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an. Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno dulu. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntunan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan, secara terang-terangan pada tahun 1953, Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntunan mereka untuk sebuah negara Islam. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya adalah implementasi Pancasila pada masa Orde Lama
masih belum relevan. Pada masa Orde Lama banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan. Adapun penyimpangan tersebut yaitu yang pertama, adanya penyelewangan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan. Sebab demokrasi yang diterapkan pada tahun 1945 sampai 1950 adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, dan sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan tahun 1950 sampai 1959 yang liberal, sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Yang ketiga, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Keempat, pada periode 1959 sampai 1965 menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Yang kelima, Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Usdek dan menyebarkan nasionalis, agama, dan komunis. Dan yang keenam, adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh TII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam. Saran: dengan adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut sebagai pembelajaran untuk kita semua, kita sebagai rakyat Indonesia harus sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila agar negara yang kita cintai ini tetap utuh. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengimplementasikan Pancasila. Pemerintah dengan tegasnya menjalankan tugas dan wewenang sesuai Pancasila serta UUD 45. Kemudian masyarakat yang mematuhi dan menjalankan aturan Undang-Undang Dasar 1945 serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghimbau seluruh rakyatnya guna tujuan bersama, dan rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi guna menyukseskan tujuan tersebut. Paper yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam membangun kesejahteraan bangsa. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sebuah arti penting. Setiap negara pasti ingin berdiri kokoh, kuat, dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai persoalan yang ada pada negaranya. Maka dari itu, diperlukan sebuah ideologi negara. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Adanya Pancasila sebagai ideologi negara membuat negara Indonesia tidak mudah rapuh. Pada masa sekarang, di mana arus globalisasi semakin deras, berbagai teknologi canggih tercipta serta lahirnya budaya-budaya baru membuat Pancasila sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat. Padahal Pancasila telah memberikan sejarah dan tujuan yang begitu besar. Dampak terbesar suatu pengaruh yang dapat menggeser kedudukan Pancasila sebagai ideologi, yaitu dapat menyebabkan hancurnya suatu negara serta terjadinya perpecahan antar rakyat sehingga gugurlah tujuan bersama membangun negara yang makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia, terlebih sebagai generasi muda, harus sadar terhadap ideologi negara agar tercapai tujuan bersama, mencintai dan melindungi tanah air, serta menjadi rakyat yang berbakti pada bangsa dan negara. Rumusan masalah: 1. Apa pengertian Pancasila sebagai ideologi negara? 2. Bagaimana peran Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa? Tujuan: yang pertama, mengetahui definisi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mengetahui peran Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Bab 2 pembahasan. A. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran,
gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Pancasila sebagai ideologi merupakan way of life yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam politik kenegaraan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan dalam mewujudkan sistem politik. Dalam budaya politik, nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi harus bisa membingkai perilaku politik warga negara yang dilembagakan dalam sebuah budaya politik. Budaya politik Pancasila harus menjadi rujukan bagi pengembangan budaya politik yang ideal di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa tentu juga membutuhkan ideologi nasional. Di dalam ideologi nasional itu tercantum seperangkat nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu diterima dan diakui serta menjadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, bukan ideologi tertutup. Pancasila dapat memenuhi sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai Pancasila tersebut berasal dari bangsa Indonesia sendiri dan nilai-nilai dari Pancasila itu tidak bersifat operasional dan langsung dapat diterapkan di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. B. Peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaannya yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau keadaan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus, penerimaan dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai workfare. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Kailan 2006, reformasi yang berjalan dengan bergulir ini tidak didasarkan pada core filosofi bangsa Indonesia, sehingga dapat berakibat pada krisis yang berkepanjangan berupa konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, golongan, dan agama di negeri ini. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa adalah: 1. Ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Arahan nyata di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa yang besar yang sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. 2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. 3. Pancasila yang berfalsafah dasar, yaitu peningkatan tujuan reformasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
melalui pemerintahan yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanakan demokrasi di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melaksanakan otonomi daerah. 4. Ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu upaya pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. 5. Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. 6. Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi merupakan way of life yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai tersebut berasal dari bangsa Indonesia sendiri dan Pancasila tidak bersifat operasional serta langsung diterapkan di kehidupan masyarakat. Peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa yaitu: yang pertama, ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. 2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. 3. Pancasila berfalsafah dasar. 4. Ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu. 5. Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. 6. Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Saran: menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, memberikan arahan yang tepat terhadap masyarakat. Namun sebelumnya, pemerintah juga harus bekerja sama, terutama memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya, agar rakyat dapat percaya dan sadar akan pentingnya ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Paper yang ketiga yaitu Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Karakter Bangsa. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Setiap negara atau bangsa di dunia ini mempunyai filsafat tertentu yang menjadi pegangan bagi anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan kepemerintahannya. Filsafat negara merupakan pandangan hidup bangsa yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang mendiami negara tersebut, di mana pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang khas yang dimiliki bangsa tersebut. Sistem filsafat setiap negara memiliki kekhasan masing-masing yang biasanya terlahir dari budaya bangsa tersebut. Bagi suatu bangsa, filsafat merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, filsafat berfungsi dalam menentukan pandangan masyarakat dalam menghadapi masalah, hakikat, dan sifat hidup, serta yang paling utama adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sama seperti bangsa lain, Indonesia juga memiliki filsafat, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Adanya filsafat ini, salah satunya dapat menciptakan generasi muda yang berkarakter. Rumusan masalah, apa yang dimaksud Pancasila sebagai filsafat? Kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? 3. Bagaimana peran filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter? Tujuannya yang pertama mengetahui definisi dari Pancasila sebagai filsafat, kedua mengetahui definisi pendidikan karakter, dan yang ketiga mengetahui peran filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter. Bab 2 Pembahasan. A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem.
Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat, Kristen, Arab, Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. B. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Doni Koshiyama, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai sebuah usaha manusia untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan. Manusia menambahkan sebuah keutamaan dalam dirinya ketika ia mampu menyempurnakan diri menjadi semakin lebih baik. Hasil-hasil usaha ini dapat dilihat melalui perilaku dan keputusannya. Pendidikan karakter merupakan hasil dari usaha manusia dalam mengembangkan dirinya sendiri. Manusia yang tadinya tidak memiliki karakter melalui pelatihan lantas memiliki kualitas tambahan yang disebut kemampuan untuk berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain-lain. Dalam pengertian sederhana, menurut Muklas, Samani, dan Haryanto, pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada siswa yang diajarnya. Muklas, Samani, dan Haryanto mengutip Winton bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya. Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan etik para siswa. Merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, sportivitas, keuletan, dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. C. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter di negara Indonesia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Menurut Tadkiratum Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitudes, perilaku atau behaviors, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skills. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses penanaman perilaku yang didasarkan pada budi pekerti yang baik, sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Teramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik dan warga masyarakat yang baik secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Pancasila sebagai sistem filsafat bisa dilihat dari pendekatan ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Secara epistemologis berdasar sebagai suatu pengetahuan instruktur logis dan konsisten
implementasinya. Secara ontologis berdasar pada pemikiran tentang negara, bangsa, masyarakat, dan manusia. Secara aksiologis berdasar pada yang terkandung di dalamnya, hierarki dan struktur nilai. Dasar ontologis Pancasila sebagai sistem filsafat bisa diinterpretasi bahwa adanya negara perlu dukungan warga negara. Kualitas negara sangat bergantung pada kualitas warga negara. Kualitas warga negara sangat erat berkaitan dengan pendidikan. Hubungan ini juga menjadi timbal balik, karena landasan pendidikan haruslah mengacu pada landasan negara. Esensi landasan negara harus benar-benar memperkuat landasan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama adanya keserasian hubungan antara negara dengan warga negara. Demokrasi Pancasila menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk masyarakat, negara, dan masyarakat bangsa. Orientasi hidup kita adalah hidup kemanusiaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri kemanusiaan yang kelihatan dari Pancasila ialah integral, etis, dan religius. Filsafat pendidikan Pancasila mengaplikasikan ciri-ciri tersebut. Integral. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga, keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua hal ini sebenarnya adalah dua sisi dari satu realitas tentang manusia. Hakikat manusia seperti inilah yang merupakan hakikat subjek didik. 2. Etis. Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber keberadaan dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Kebebasan agama adalah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara atau pemberian perorangan atau golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agama tertentu. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Seorang pendidik haruslah sadar akan pentingnya pendidikan karakter. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan setelah kitab agama yang dianut. Ketiga, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Dengan melaksanakan 3 poin di atas, diharapkan cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan berkarakter sesuai falsafah Pancasila akan terwujud. Karena bagaimanapun juga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap waktu, sehingga tidak mungkin rasanya menghambat perkembangan itu. Sehingga satu-satunya jalan dalam menerapkan pendidikan berkarakter adalah dengan melaksanakan poin-poin di atas. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia.
Pendidikan karakter merupakan hasil dari usaha manusia dalam mengembangkan dirinya sendiri. Manusia yang tadinya tidak memiliki karakter, melalui pelatihan lantas memiliki kualitas tambahan yang disebut kemampuan untuk berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain-lain. Seorang pendidik haruslah sadar akan pentingnya pendidikan karakter. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan setelah kitab agama yang dianut. Dan yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Saran yang dapat diambil dari pembahasan kali ini adalah seluruh masyarakat harus mengetahui seberapa penting Pancasila sebagai filsafat bangsa, guna membangun generasi muda yang berkarakter. Seluruh warga Indonesia dan pemerintah harus dapat bekerja sama guna menciptakan pemuda yang berkarakter serta berbudi pekerti.